Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, perkenalkan saya Asmawati dengan NIM 1050. Saya Eka Prilia dengan NIM belakang 058. Saya Rifka Rafidzadia dengan NIM 049. Pembahasan yang akan dibahas ada 7. Yang pertama, pengertian teori pasar persaingan sempurna. Yang kedua, prinsip pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, karakteristik pasar persaingan sempurna. Lalu yang keempat, kurva demand suatu perusahaan. Dan yang kelima, maksimisasi profit dalam jangka pendek dan maksimisasi profit dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan input yang memaksimumkan profit. Yang pertama, teori pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk struktur pasar di mana dalam suatu industri ada sejumlah besar perusahaan yang memproduksi satu jenis barang atau homogen, sehingga tidak satupun perusahaan mampu mempengaruhi harga pasar. Harga terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran di pasar, sehingga setiap perusahaan bertindak sebagai price taker. Yang kedua, prinsip pasar persaingan sempurna. Prinsip dasar perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah memaksimumkan profit. Dari sisi output, perusahaan akan terus menambah produksi selama marginal revenue atau MR lebih besar daripada marginal cost atau MC. Jika MC lebih besar dari MR, perusahaan akan menghentikan penambahan produksi. Profit maksimum dicapai pada tingkat output saat MR sama dengan MC. Karena dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar, maka MR sama dengan harga. Misalnya, untuk satu perusahaan yang memproduksi kayu dengan harga pasar 400 per meter kubik, marginal revenue untuk setiap tambahan 1 kubik adalah 400. Pemilik perusahaan akan menaikkan produksi kayu sepanjang marginal cost untuk setiap tambahan 1 kubik kurang dari 400. Bila marginal cost lebih besar dari 400, maka perusahaan akan berhenti menambah produksi. Sedangkan dari sisi input, perusahaan akan menambah penggunaan faktor produksi selama tambahan revenue dari penggunaan input tersebut lebih besar daripada tambahan biayanya. Perusahaan akan memilih tingkat penggunaan input di mana marginal revenue product atau MRP sama dengan marginal factor cost atau MFC. Prinsip ini berlaku untuk semua input produksi. Profit yang dimaksud adalah pure economic profit, yaitu keuntungan yang diperoleh setelah memperhitungkan seluruh biaya termasuk biaya implisit. Misalnya, suatu perusahaan dapat menyewa tenaga kerja atau labor atau L dengan biaya 20.000 per jam atau 160.000 per hari untuk 8 jam. Perusahaan akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja selama setiap tambahan L atau labor akan meningkatkan revenue lebih besar dari 160.000 per hari. Perusahaan tidak akan menambah jumlah labor atau L jika kenaikan satu labor atau L atau tenaga kerja tersebut hanya menambah revenue kurang dari 160.000 per hari. Hal ini berlaku sama untuk semua input. MRP harus sama dengan harga untuk memaksimumkan profit. Yang ketiga, karakteristik pasar persaingan sempurna. Esensi dari pasar persaingan sempurna adalah tidak ada persaingan langsung di antara pembeli dan penjual. Jadi, tidak ada persaingan antara para pembeli dan antara para penjual. Misalnya, perusahaan A tidak perlu memikirkan apa reaksi perusahaan B bila perusahaan A mengubah marketing polisinya. Prasyarat pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, produk masing-masing pasar adalah identik atau tidak ada perbedaan sekecil apapun. Jadi, pembeli di sini indifferent terhadap masing-masing barang atau beli yang manapun sama saja hasilnya. Barangnya homogen. Yang kedua, peran masing-masing perusahaan relatif sangat kecil terhadap total pasar. Secara sendiri-sendiri, mereka tidak akan mampu mengubah harga melalui perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk mengubah harga, mereka harus bergerak bersama-sama. Lalu yang terakhir, prasyaratnya yaitu setiap perusahaan bebas masuk atau keluar industri, tidak ada hambatan dalam bentuk apapun. Yang keempat, kurva demand suatu perusahaan. Dalam pasar persaingan sempurna, marginal revenue perusahaan sama dengan harga pasar, sehingga kurva MR sekaligus menjadi kurva demand perusahaan yang berbentuk garis horizontal.
Permintaan yang dihadapi perusahaan sangat elastis atau elastisitas tak terhingga karena produk bersifat homogen dan perusahaan berukuran kecil sehingga tidak memiliki kekuatan mempengaruhi juga. Akibatnya, pada harga yang ditetapkan pasar, perusahaan dapat menjual output dalam jumlah berapapun. Misalnya, jika harga suatu produk adalah 10 per unit, berarti marginal revenue adalah 10. Kurva marginal revenue dan kurva demand horizontal pada harga 10. Hal ini dapat dilihat pada panel A dalam grafik di samping, di mana kurva MR dan demand adalah horizontal. Kenapa horizontal? Karena perusahaan ini bisa menjual output berapapun pada harga ini. Tidak ada alasan baginya untuk menaikkan atau menurunkan harga. Bila harga diubah karena barangnya substitusi, konsumen akan pergi ke perusahaan lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan sebelumnya, yaitu hubungan antara harga pasar dan kurva permintaan suatu perusahaan. Panel B menunjukkan kurva supply, demand, equilibrium, harga, dan output dari pasar. Harga equilibrium adalah PO dan output XO. Marginal revenue sekaligus kurva demand perusahaan ditunjukkan pada panel C, di mana perubahan output akan mengubah revenue tapi tidak mengubah harga. Selanjutnya yaitu maksimisasi profit dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan persaingan sempurna memiliki dua jenis biaya, yaitu biaya tetap fixed cost dan biaya variable cost. Pada kondisi ini, perusahaan harus memutuskan apakah akan berproduksi atau tidak, dan jika berproduksi, berapa jumlah output yang akan dihasilkan. Karena perusahaan persaingan sempurna bersifat price taker, maka harga ditentukan oleh pasar, sehingga marginal revenue sama dengan harga. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan akan memilih tingkat output pada saat MR sama dengan MC atau harga sama dengan biaya marginal. Dalam contoh pada grafik di bawah ini, harga pasar MR adalah 10 per unit. Kurva MC memotong garis harga atau MR pada titik E yang terjadi pada jumlah output sebesar 600 unit. Angka 600 ini diperoleh langsung dari titik perpotongan antara kurva MC dan garis harga pada grafik, bukan dari perkiraan. Mengapa perusahaan memproduksi tepat 600 unit? Jika perusahaan memproduksi kurang dari 600 unit, maka pada setiap tambahan output, biaya marginal masih lebih kecil dari harga 10. Artinya, setiap penambahan 1 unit output masih memberikan tambahan penerimaan sebesar 10, sementara tambahan biayanya lebih kecil dari 10, sehingga keuntungan meningkat. Sebaliknya, jika perusahaan produksi lebih dari 600 unit, maka MC menjadi lebih besar dari 10. Ini berarti tambahan biaya produksi lebih besar daripada tambahan penerimaan, sehingga keuntungan justru menurun. Oleh karena itu, tingkat output yang memaksimumkan keuntungan adalah 600 unit. Pada tingkat output tersebut, dari grafik diketahui bahwa average total cost atau ATC sebesar 8 per unit. Maka perhitungannya yaitu total cost atau TC sama dengan rumusnya ATC kali Q, yaitu 8 kali 600 hasilnya 4.800. Nah, untuk total revenue-nya itu rumusnya yaitu harga dikali Q sama dengan 10 kali 600 yaitu 6.000. Dengan demikian, keuntungan maksimum atau P adalah dengan rumus P sama dengan TR dikurangi TC yaitu 6.000 dikurangi 4.800 hasilnya 1.200. Jika harga pasar naik di atas 10, maka garis MR atau harga akan bergeser ke atas dan titik perpotongan dengan MC terjadi pada jumlah output yang lebih besar, sehingga perusahaan akan meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah output optimal juga akan menurun. Kesimpulannya, pertemuan antara harga dan biaya marginal P sama dengan MC menjamin tercapainya keuntungan maksimum atau kerugian minimum. Besar kecilnya keuntungan atau kerugian dalam jangka pendek ditentukan oleh posisi harga relatif terhadap ATC. Jika harga lebih besar dari ATC, perusahaan memperoleh keuntungan. Tetapi jika harga lebih kecil dari ATC, perusahaan akan mengalami kerugian.
AVC menunjukkan apakah perusahaan akan memproduksi atau berhenti. MC menentukan jumlah output yang produksi pada saat MC sama dengan harga. ATC menunjukkan besar keuntungan atau kerugian perusahaan. Kurva supply jangka pendek perusahaan adalah kurva MC di atas AVC. Jika harga di bawah minimum AVC, jumlah penawaran nol. Supply tidak diperoleh dari penjumlahan horizontal seperti demand karena harga ditentukan pasar. Dalam jangka pendek terdapat biaya tetap. Perusahaan tetap berproduksi selama harga dapat menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap. Keseimbangan perusahaan tercapai saat MR sama dengan MC. Jika harga di atas ATC, perusahaan memperoleh keuntungan. Jika harga berada antara ATC dan AVC, perusahaan rugi namun tetap berproduksi. Jika harga di bawah AVC, perusahaan berhenti berproduksi dan menanggung biaya tetap. Selanjutnya yang kelima yaitu membahas maksimisasi profit dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input adalah variabel. Keadaan ini bisa dianggap sebagai stage perencanaan sebelum perusahaan masuk ke dalam industri. Pada stage ini, perusahaan akan memutuskan fasilitas produksi sebesar apa yang harus dilakukan. Misalnya jumlah optimal dari fixed cost dalam jangka panjang. Perusahaan juga tetap berusaha memaksimumkan profit. Pola yang dipakai sama seperti jangka pendek. Hanya di sini semua input adalah variabel, tidak ada yang fix. Harga ditetapkan pasar dan sama dengan MR. Output akan naik selama MR lebih besar daripada MC. Output akan menurun bila MR lebih kecil daripada MC. Maksimum profit tercapai bila MR sama dengan MC. Equilibrium maksimisasi profit. Perusahaan memperoleh profit selama harga pasar P lebih besar dari long run average cost atau LAC. Seperti contoh pada grafik di samping, yaitu di mana pada output antara X0 dan X1 break even point, profit maksimum dicapai pada titik S saat MR sama dengan LMC dengan output XM. Perusahaan tidak berproduksi di titik M karena harga masih lebih besar dari MC, sehingga produksi tambahan masih menguntungkan. Total revenue adalah P kali output, total cost adalah AC kali output, dan total profit merupakan selisih keduanya, area COPOSR. Dalam jangka panjang, perusahaan berproduksi pada tingkat output di mana LMC sama dengan harga, sehingga kurva supply harga jangka panjang perusahaan adalah kurva LMC. B. Equilibrium persaingan jangka panjang, yaitu yang dimana jika perusahaan menikmati economic profit atau return di atas normal, perusahaan baru akan masuk industri sehingga supply meningkat dan harga turun. Sebaliknya, jika harga turun di bawah LAC, perusahaan mengalami kerugian, mendorong keluarnya perusahaan dari industri sehingga supply menurun dan harga naik. Proses entry and exit ini terus berlangsung hingga tercapai keseimbangan jangka panjang, yaitu saat harga sama dengan LAC minimum dan tidak ada pure economy profit yang diperoleh perusahaan. Pada awalnya, keseimbangan pasar terjadi pada harga P1 dengan output X1, di mana harga yang tinggi menyebabkan pure profit bagi perusahaan. Profit ini mendorong masuknya perusahaan baru, sehingga penawaran meningkat dari S1 ke S2, dan harga turun ke P2. Proses masuknya perusahaan berhenti saat harga sama dengan LAC minimum atau LAC sama dengan LMC. Pada titik ini, perusahaan hanya menutup biaya operasional tanpa memperoleh pure profit. Kondisi tersebut disebut keseimbangan kompetitif jangka panjang. Jika terlalu banyak perusahaan masuk, harga turun di bawah LAC sehingga perusahaan mengalami kerugian dan sebagian akan keluar dari pasar. Keluarnya perusahaan menyebabkan penawaran turun dan harga naik kembali. Proses ini berlanjut hingga tercapai keseimbangan jangka panjang di titik E, di mana tidak ada pure economy profit maupun kerugian.
Yang ada hanyalah normal profit. Pada kondisi ini tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar pasar, dan harga sama dengan biaya minimum LAC sama dengan LMC. Dan di sini ada kurvanya, bisa dilihat yang bagian di bawah ini. Yang keenam yaitu penggunaan input yang memaksimumkan profit. Nilai marginal produk. Perusahaan akan menambah input selama marginal revenue produk atau MRP lebih besar dari harga input. Jika harga input lebih besar dari MRP, perusahaan tidak akan menambah input. Dalam pasar persaingan sempurna, MRP sama dengan value marginal produk atau VMP, yaitu harga output dikali marginal produk atau MP input. Kurva VMP terbentuk seperti kurva MP. Awalnya meningkat mencapai maksimum, lalu menurun, dan akan bergeser jika penggunaan input lain berubah. Di sini ada contoh dari VMP atau asumsi harga input. Dari tabel terlihat bahwa VMP mula-mula meningkat mencapai nilai maksimum, kemudian menurun, dan akhirnya menjadi negatif. Jika harga naik, kurva VMP akan bergeser ke atas. Sebaliknya, jika harga turun, kurva VMP akan bergeser ke bawah. Yang kedua yaitu nilai marginal produk dan pemakaian input. Jumlah input akan digunakan perusahaan ditentukan oleh marginal cost dan marginal benefit dari input tersebut. Marginal benefit dari input adalah value marginal produk, yaitu tambahan total revenue yang dihasilkan dari penggunaan input tambahan. Sementara itu, marginal cost adalah jumlah yang harus dibayar untuk menambah penggunaan input, yaitu tambahan total cost. Jika VMP sama dengan 50, selama biaya tambahan input atau upah lebih kecil dari 50, perusahaan akan menambah penggunaan input karena tambahan revenue lebih besar daripada tambahan cost. Namun, jika upah lebih besar dari 50, tambahan biaya akan melebihi tambahan revenue sehingga perusahaan tidak akan menambah input. Dari grafik tersebut, bisa dilihat bahwa perusahaan akan menambah tenaga kerja selama tambahan revenue atau VMP masih besar dari upah. Ketika upah sama dengan W1, penggunaan tenaga kerja optimal adalah L1 dan perusahaan tidak menambah tenaga kerja lagi karena setelah titik tersebut biaya tambahan melebihi revenue tambahan. Jika upah turun ke W2, perusahaan akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja menjadi L2. Dengan tenaga kerja sebagai input, perusahaan memaksimumkan profit atau meminimalkan kerugian pada kondisi VMP sama dengan upah. Kurva permintaan tenaga kerja perusahaan merupakan bagian positif dari kurva VMP, dan perubahan upah atau penggunaan input lain dapat menyebabkan pergeseran kurva VMP. Permintaan input dalam industri persaingan sempurna. Jika terjadi perubahan harga input, satu perusahaan dapat mengubah penggunaan input dan tingkat produksinya tanpa memengaruhi harga pasar karena beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Namun, apabila seluruh perusahaan dalam industri bereaksi dengan mengubah penggunaan input dan produksinya, maka harga pasar akan berubah. Contohnya bisa dilihat dari grafik di bawah ini, di mana inputnya hanya satu. Kurva permintaan tenaga kerja industri diperoleh dari penjumlahan permintaan tenaga kerja masing-masing perusahaan. Ketika upah turun, tiap perusahaan cenderung menambah tenaga kerja, tetapi peningkatan input oleh seluruh perusahaan menaikkan output industri, menurunkan harga barang akhir, dan menyebabkan permintaan tenaga kerja perusahaan bergeser ke kiri. Akibatnya, kenaikan penggunaan tenaga kerja per perusahaan lebih kecil dari yang diperkirakan secara individual. Kurva permintaan industri terhadap tenaga kerja berslop negatif.
sedangkan kurva penawaran tenaga kerja berslop positif. Upah keseimbangan ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan setiap faktor yang menurunkan permintaan input akan menaikkan atau menurunkan harga input. Dan di sini ada referensinya juga. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.